Bagaimana pendapat ulama salafus soleh terkait hukum menegakkan khilafah? Khilafah itu pemerintahan Islam. Lalu Republik Indonesia ini Pak Ustadz, Pancasila 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tujukan. Pancasila 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itulah payung hukum untuk menjalankan syariat Islam. Maka ditanya A.A. Maramis. A.A. Maramis tim yang non muslim, agamanya Katolik. A.A. Maramis, ya, terganggukah engkau dengan 7 kata ini? Kata A.A. Maramis, tidak, kami Katolik, kalian Islam, laksanakan hukum Islam. Kami tak terganggu dengan ini. 200% kami tak terganggu. Tapi waktu itu Presiden Soekarno dengan Bung Hatta gonjang-ganjing, dari Belanda datang tekanan, dari Jepang datang tekanan, dari Timur datang tekanan. Daripada banyak tekanan, kalau gitu kita robahlah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sebetulnya Pancasila itu bisa mengcover untuk penerapan syariat Islam. Tujuan ditegakkan khilafah kan untuk menerapkan syariat Islam. Apakah bisa syariat Islam diterapkan di Aceh? Bisa. Pancasilanya tak berubah, tapi tetap bisa. Kenapa? Lewat perda. Saya diundang ke Aceh besok. Kemarin beberapa bulan yang lalu di Maulabu. Tadi sebelum kemarin ada undangan dari Langsa. Di Langsa diterapkan syariat Islam. Pacaran, tertangkap, dicambuk, pakai rotan, depan orang, bisa. Siapa bilang tak bisa? Di Rokan Hulu bisa diterapkan syariat Islam? Bisa. Siapa yang mengaturnya? Ya, anggota legislatif yang kita pilih. Yang pilih siapa? Kita. Tapi kalau jamaah ini ngerti, siapa yang milih saya kasih 100.000, tak mempan. Karena kita punya duit banyak. Kalau 1 juta, istiqoroh kami dulu Pak. Sekarang banyak orang mengatakan bahwa khilafah itu utopis, tak mungkin, bahkan keluar dari mulut orang tokoh. Bagaimana menyikapi ini? Bagaimana kaitannya dengan hadis dinyatakan bahwa akan ada khilafah? Negeri ini terbagi kepada 5 fase, kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Hadis Nabi. Pertama, sistem Nabi. Nabi meninggal digantikan Khulafah Rasyidin. Khulafah Rasyidin meninggal digantikan oleh Khalifah Al-Khulafah Al-Ad, khulafah yang menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang keempat, tumbang ini digantikan pemimpin zalim. Lalu sebelum hari kiamat akan berdiri Khilafatun Nubuwah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi sebagian mengatakan bisa kuat karena jalurnya banyak. Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu tidak boleh kita mengubah NKRI ini menjadi negara lain. Contohnya misalnya khilafah. Tapi kenapa katanya kalau Islami khilafah tidak diterima di Indonesia? Saya bilang bukan ditolak. Saya bilang bukan ditolak, tapi tertolak. Kenapa tertolak? Karena menyalahi kesepakatan. Bahasa ulamanya karena mukhalafatul mitsaq. Bukan hanya khilafah, diganti kerajaan juga tidak boleh. Karena kita sudah mempunyai kesepakatan yang negara kesatuan Republik Indonesia, negara republik. Diganti ke amiran juga tidak boleh. Jadi bukan soal Islami atau tidak Islami. Karena itu membicarakan khilafah itu sebenarnya tidak perlu mertan-mertan begitu. Artinya proporsional saja itu sudah jelas bahwa tidak mungkin. Sama saja coba bawa khilafah ke Saudi Arabia, tidak mungkin diterima. Sebab di sana sudah menetapkan negaranya itu kerajaan, akan ditolak. Kita sudah menyepakati negara kita republik, maka selain republik akan ditolak. Saya kira itu jelas. Makanya kita boleh melakukan perubahan-perubahan, tapi tidak boleh sesuatu yang sudah disepakati. Kalau kita, kaidah kita itu mengatakan la yumkan mukhtalafu fihi wa innama yumkan al-mujma'u alaihi. Makna khalifah atau khilafah dan hadis-hadis seputar
kekhilafahan yang seringkali dibajak pemahamannya oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah permasalahan mengenai kekhilafahan itu sendiri. Apakah sistemnya harus baku seperti yang disampaikan HTI ataukah tidak? Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, permasalahan terkait setiap kali ada permasalahan, nah, ada tokoh-tokoh tertentu, misalnya saya sebut Ustadz Felix Shaw, setiap kali ada permasalahan tertentu terkait kenegaraan, ujung-ujungnya solusinya khilafah. Apakah demikian, sahabat Bincang Syariah? Permasalahan yang pertama yaitu terkait kata khalifah. Nah, khalifah dalam bahasa Arab itu mempunyai dua bentuk jamak. Yang pertama adalah khalaif, yang kedua khulafa. Kemudian ada istilah al-khulafa'ur rasyidun. Nah, sebenarnya perdebatan terkait bentuk morfologis atau bentuk sorof dari kata khalifah itu ada perdebatan di antara ulama ahli bahasa. Nah, sebenarnya jamak dari khulafa menurut para pakar bahasa itu bukan khalifah tapi khalif. Nah, sementara jamak dari khalifah itu adalah khalaif. Nah, seperti terekam dalam Lisanul Arab karya Imam Ibnu Mandur, nah, bahwa kata khalifah itu digunakan untuk perempuan atau untuk laki-laki. Nah, biasanya dalam bahasa Arab ketika ada tak marbutoh itu kan misalnya syarif jadi syarifah untuk perempuan, kemudian yang syarif untuk laki-laki. Nah, sementara kata khalifah tidak demikian. Kata khalifah itu digunakan bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, karena struktur masyarakat Arab pada waktu itu jarang sekali mengangkat pemimpin dari kalangan perempuan pada waktu itu. Makanya mau perempuan mau laki-laki disebut khalifah, tidak khalif. Nah, itu terkait bahasa yang terekam mengenai kata khalifah. Nah, kata khalifah ini memiliki makna dasar sebagai pengganti. Jadi, orang yang menggantikan peran orang lain itu disebut dengan khalifah. Nah, makanya orang-orang atau para sahabat yang menggantikan Nabi itu disebut sebagai Khalifatu Rasulillah. Itu titel untuk Abu Bakar, tapi secara kepemimpinan beliau tidak disebut khalifah. Nah, Khalifatu Rasulillah itu untuk Abu Bakar, kemudian sahabat Umar disebut sebagai Khalifati Rasulillah, pengganti Rasulullah, itu sahabat Umar. Nah, artinya penggunaan kata khalifah pada masa kenabian, pada masa awal-awal Islam itu tidak digunakan untuk arti seorang pemimpin yang memimpin sebuah negara atau pemerintahan. Nah, begitu. Nah, itu juga diamini pendapat ini oleh Al-Jauhari dalam kamusnya As-Sihah, kamus As-Sihah. Nanti bisa dicek kembali. Nah, namun ada hadis-hadis yang seringkali dipropagandakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan para pengusung khilafah. Nah, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, di situ disebutkan dalam bahasa Arab secara panjang. Saya ringkas bahwasannya kepemimpinan pada masa Nabi hingga khilafah alamin haji nubuwah itu ada 5 prioritas. Yang pertama masa kenabian, kemudian yang kedua masa khilafah alamin haji nubuwah, yang ketiga ada mulkan hudon, yang keempat ada mulkan jabariyatan, yang kelima ada khilafah alamin haji nubuwah lagi. Nah, hanya saja hadis ini menurut beberapa ahli hadis itu bermasalah karena ada perawi yang bernama Habib bin Salim. Habib bin Salim ini menurut Imam Al-Bukhari
disebutkan sebagai fihi nazar. Fihi nazar itu artinya Habib bin Salim ini orang yang bermasalah secara kredibilitasnya. Nah, dalam ilmu hadis ada istilah al-jarh wa ta'dil. Ketika ada seseorang yang diindikasikan bermasalah, maka pendapat itulah yang lebih didahulukan, kecuali ada penjelasan lain yang menyatakan bahwa Habib bin Salim ini tidak bermasalah. Tapi faktanya sampai saat ini belum ditemukan penjelasan mengenai kredibilitas Habib bin Salim itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita adalah Indonesia, berbeda-beda tetap satu tujuan. Jadi di sini andaikan khilafah versi HTI tegak, apa yang terjadi? Yang pertama, orang terus berantem untuk menjadi pemimpin karena HTI tidak punya sistem pemilihan khilafah. Dua, non muslim di Indonesia pasti tidak setuju dan bisa memicu konflik. Yang ketiga, khilafah nggak bisa diganti, potensi otoriternya besar, mau hidup di bawah pemimpin otoriter. Empat, kalau di NKRI perempuan boleh jadi bupati, gubernur, bahkan presiden. Tapi kalau di khilafah versi HTI yang boleh jadi khilafah cuma laki-laki, oke mau. Ya pasti nggak mau kan itu. Selanjutnya, kelima, masyarakat Indonesia multikultural, pendiri bangsa. Udah sepakat model sistem Pancasila. Kalau diganti lagi dengan sistem khilafah mau dicapai jangan. Ya janganlah. Selanjutnya keenam, kalau udah nyaman kayak gini, ngapain lagi diganti sih? Kecuali kalau situ pengen bikin rusuh aja. Salam ya. Maka dari itu ulama-ulama ini Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwasanya yang tidak boleh tidak ada itu adalah pemimpin. Artinya memilih pemimpin itu harus dalam sebuah negara itu harus ada pemimpinnya, jangan sampai tidak ada pemimpinnya. Adapun sistemnya ya dipasrahkan kepada masyarakat muslim yang ada di sesuai negara masing-masing ya. Untuk menerapkan had, hukuman mati itu tidak harus masuk khilafah. Di Arab Saudi saja masih monarki bisa menerapkan had dan hukuman mati, dan apakah itu juga harus diterapkan? Nah itu kan masalah perdebatan ya. Artinya kita yang sudah menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa dan ulama-ulama kita terdahulu. Ini sudah jalan keluar dari perdebatan yang ada. Nah, terkait permasalahan yang ketiga, apakah semua problematika yang ada di dunia ini harus diatasi dengan jawaban khilafah sebagaimana yang digembor-gemborkan oleh para pengusung khilafah di antaranya HTI itu? Nah, mari kita coba lihat sejarah pada masa khilafah Al-Minhajun Nubuwah, pada masa kenabian, pada masa kekhilafahan Abu Bakar, Utsman dan Ali. Itu saja para khalifahnya matinya terbunuh oleh muslim, umat muslim sendiri. Artinya apa? Ketika suatu sistem yang katakan surat Al-Minhajun Nubuwah, nah apakah itu secara otomatis sudah menjaga keamanan negara? Ada sistem khilafah, negara pasti aman. Ada sistem khilafah, negara pasti adil. Ada sistem khilafah, negara pasti makmur. Apakah demikian? Tentunya tidak. Memang ada sisi baik sistem khilafah, juga banyak sisi buruknya. Artinya bukan masalah sistemnya, tapi orang-orang yang ada dalam sistem itu sendiri. Kalau sistemnya sudah baik, namun orang-orangnya bobrok, nah tetap saja nantinya akan tidak ada keadilan, tidak ada kemakmuran. Kemudian yang perlu dicermati lagi, jangan-jangan apa yang dibayangkan oleh orang-orang HTI ini adalah fata morgana. Faktanya orang-orang yang sama mengusung
khilafah yaitu ISIS. ISIS kan ada partisannya juga di Indonesia kan. Nah, mereka pergi ke Suriah katanya ingin berbaiat pada Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi. Padahal orang-orang Indonesia ini sebagian mereka sudah mempunyai jabatan tertentu di sebuah pemerintahan atau sudah memiliki pekerjaan yang jelas di sini. Nah, karena propaganda kekhilafahan ISIS, mereka tergiur, mereka ingin hidup Islami. Katanya di sana di Suriah itu pendidikan terjamin, kesehatan juga terjamin, dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa? Yang ada di sana hanyalah kekerasan, pelecehan seksual, pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan nanti kalau sudah berdiri khilafah ala HTI juga begitu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Nah, sampai demikian. Karena itu juga kita ada khilafah negara makmur, ada khilafah negara adil, ada khilafah negara tidak zalim. Nah, maka dari itu istilah khilafah itu ya sudah tidak relevan lagi untuk konteks bernegara kita ini. Namun apa yang saya sampaikan tadi 3 poin itu bukan atas dasar kebencian saya terhadap orang-orang muslim. Nah, kita boleh berbeda pendapat, kita diajarkan santun kepada non muslim, apalagi kepada sesama saudara sendiri yang muslim. Nah, kalaupun teman-teman HTI itu ingin memperjuangkan, ya silahkan perjuangkan undang-undang yang ada. Apakah teman-teman HTI itu ingin memperjuangkan hukum potong tangan, hukum pancung, ya itu di undang-undang. Tapi saya juga tidak yakin DPR mau mengesahkan hukum pancung misalnya, kan ngeri juga orang di hukum pancung, hukum potong tangan begitu. Nah, tapi di Indonesia sudah ada hukuman mati kan, artinya semua hukum Islam, ya semua hukum Islam itu hampir sudah diakomodasi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang belum ada? Wakaf, zakat, haji, dan lain sebagainya, semuanya sudah hampir diakomodasi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu marilah teman-teman HTI itu menyudahi perdebatan mengenai NKRI bersyariah atau khilafah dan lain sebagainya. Gitu. Marilah kita didik anak-anak kita agar menjadi penerus bangsa yang bermoral, sehingga ketika mereka menjadi pemimpin negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang benar, jujur. Itu saja menurut saya yang perlu diperjuangkan. Tidak perlu menggembar-gemborkan khilafah wajib, khilafah ini dan itu. Mari kita tanam pendidikan moral kepada anak-anak kita sebagai penerus bangsa. Terima kasih dari saya, Ustadz Ahong. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.